Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah membagi manusia ke dalam 3 golongan, yakni golongan mukminin, kafirin, dan munafikin. Pembagian ini menuntun kita untuk menghindari perilaku yang menolak segala perintah Allah dan mencegah kita menjadi orang kafir. Sebaliknya, kita harus menunjukkan iman dan takwa dengan tidak hanya berbicara tentang ketaatan kepada Allah, tetapi juga dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang munafik dengan hanya memperlihatkan kepatuhan di mulut, tetapi tidak mengikuti perintahnya. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, kata munafik memiliki arti sebagai bagian dari penipuan, perilaku licik, dan menunjukkan tindakan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa sifat munafik memiliki 2 jenis, yaitu munafik dalam keyakinan dan munafik dalam perbuatan. Jika seseorang mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi sebenarnya ia menolak beberapa atau seluruh ajaran Islam, maka ia termasuk munafik dalam keyakinan. Sedangkan jika seseorang menunjukkan perilaku yang baik di depan orang lain, tetapi sebenarnya ia menyimpan sifat yang bertentangan dengan perilakunya, seperti sering berbohong, ingkar janji, atau berkhianat, maka ia termasuk munafik dalam perbuatan. Tanda-tanda orang munafik itu sendiri menurut dari hadis Rasulullah SAW ada 3, yaitu ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ciri orang yang munafik yang sering kita temui ada beberapa macam. Di antaranya adalah bermuka 2, suka melakukan tipu daya, mempunyai sifat riya, iri, dan dengki. Dan yang paling ditakutkan adalah sifat munafik dalam ibadah salat, yaitu mempercepat salat. Rasulullah SAW bersabda, "Itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik." Yaitu dia menunggu matahari hampir terbenam, kemudian dia berdiri untuk sholat asar, lalu mempercepat gerakannya 4 rakaat tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit sekali. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran juga menggambarkan bahwa orang yang dihinggapi munafik itu hatinya penuh dengan penyakit, dan penyakit itu ditambah Allah terus-menerus. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya dari sifat munafik, hidupnya tidak akan pernah tentram, selalu was-was, tidak senang melihat orang lain bahagia, kemudian cenderung menjadi pendendam, suudzon, dan negatif thinking, serta tidak lapang dada. Rasulullah pun pernah mengungkapkan kekhawatirannya atas bahaya dari sifat munafik ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan." Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pandai berbicara. Ikhwatul iman rahimakumullah, apabila kita mulai merasakan ada tanda dan ciri munafik dalam diri kita,
secepatnya kita harus bermuhasabah pada diri kita sendiri, sebagaimana dianjurkan oleh para sufi, yaitu dengan cara bertaubat, berzikir, dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, mereka itu bersama orang-orang mukmin. Kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang mukmin. Surat An-Nisa ayat 146. Demikianlah kultum yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga selalu dihindarkan dari sifat dan penyakit munafik ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amili minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanat innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan, amal perbuatanku dari suka pamer, lidah dan ucapanku dari kebohongan, dan sucikan mataku dari khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui pandangan mata yang khianat dan mengetahui apa saja yang tersembunyi di dalam hati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.